Nah, jadi ibu-ibu, nggih, tadi kita sudah tiang tadi menyampaikan beberapa hal. Tiang nyampaikan beberapa hal, ibu-ibu. Nih ibu-ibu soalnya luwe nih, sama bapak-bapak juga. Jadi tiang menyampaikan bahwa penting kita selapo untuk terus menyambung, merawat dan mengembangkan tradisi-tradisi bagus yang kita warisi dari para guru dan orang tua kita. Jadi selapo tradisi-tradisi, kebiasaan-kebiasaan bagus yang sudah kita terima dari orang tua dan guru-guru kita, itu kita teruskan, kita rawat dan kita lanjutkan. Kemudian yang kedua, yang sampaikan tadi bahwa inti dari Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan agama kepada umat manusia itu adalah bagaimana agar manusia kita menjadi orang yang baik, kita jadi manusia si bagus, si solah. Nah, karena itu maka perlu kita semua bapak-bapak dan ibu-ibu untuk terus berusaha belajar dan mengamalkan akhlak-akhlak baik yang diajarkan oleh agama kita. Yang tadi contohkan bapak-bapak dan ibu nggih, bahwa salah satu yang sangat penting untuk kita jaga dan rawat itu adalah persaudaraan kita sebagai satu masyarakat. Tahu deh nengke yang kena perang Rusia barang Ukraina, tahu deh ke? Bom no, peluru kendali, udah ratusan yang meninggal. Tahu deh dengan Rusia barang Ukraina sino, pada dengan toakna, artinya suku bangsanya itu sama suku bangsanya. Bahkan beberapa tahun yang lalu mereka itu satu negara, namanya Uni Soviet. Jadi Uni Soviet si laik sino ya pecah, arak jari Rusia, arak jari negara-negara si luwe, namanya Ukraina, Belarusia, kemudian Moldova, beberapa. Nah, sekarang Rusia itu berperang dengan salah satu negara yang dulu pernah satu bersama-sama menjadi satu negara. Besemeton ya pada suku bangsana, bangsa Slavia namanya. Mun bahasa jamak-jamak itu pada dengan sasak. Jamak-jamak nggih. Pada dengan sasak. Lagu seke ara apitai, seke ara peringgah misal. Karena sebab apa sih wah arak sino, yaitu persamaan itu tidak mereka rawat. Justru yang mereka besar-besarkan adalah perbedaan-perbedaan. Oh iya kan wah beda negarana, oh iya no beda randesana, oh iya wah dia cari terus perbedaan-perbedaan. Akhirnya datang orang luar dipanas-panasi. Yang semula mereka itu satu asal usulnya, saling sayang dan mencintai, sekarang berperang habis-habisan dan saling bunuh. Inna lillahi wa inna. Nah, itu pelajaran. Fa'tabiru ya ulil absor. Yang punya mata ini dan mata hati, ambil pelajaran dari apa yang terjadi. Jadi bapak-bapak dan ibu, persamaan-persamaan kita mari terus kita rawat nih. Kita rawat.
jalin silaturahim terus. Dak tebeda randesan te, dak tebeda kecamatan te, bahkan berbeda kabupaten, bahkan berbeda provinsi, tapi banyak persamaan kita satu sama lain. Dan tentu salah satu yang utama adalah kita sama-sama umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kita ingat persamaan-persamaan itu, sehingga kalau ada perbedaan-perbedaan itu tidak menjadi sebab kita bermusuhan. Dendek tertiru, padahal siaran dengan Ukraina bareng dengan Rusia sino dek dan miskin dek, bahkan ilmu mereka luar biasa. Rusia itu adalah pemilik senjata nuklir terbanyak di dunia setelah Amerika. Mereka bisa menerbangkan manusia mendarat di bulan. Sampai sekarang mereka punya stasiun angkasa luar di atas, dia tahu pira kilo atas, bulan-bulanan dia tinggal di atas itu. Hebat ilmunya, hebat teknologinya, bahkan sumber dayanya juga banyak, kekayaannya besar, tapi akhirnya mereka saling perang. Kenapa saling perang? Karena tidak bisa mensyukuri nikmat persaudaraan. Maka sekali lagi tiang aja bapak-bapak ibu, suasana seperti ini jangan sekedar kita tonton, tapi mari kita jadikan pelajaran. Karena itu di tengah-tengah kita bapak-bapak dan ibu nih sebagai satu masyarakat, sebagai satu bangsa, terlalu banyak Islam mengajarkan kita dengan akhlak-akhlak yang baik itu untuk menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah tanpa membuat masalah lain. Kita diajar untuk bermusyawarah. Maka sida semeton tiang le apitai wanasaba peringga pegading terus sana sampai permatan apa peringga semua Labuan Lombok. Munarak masalah selesaian dengan musyawarah. Bicara baik-baik. Jangan sampai menang jadi abu, menang jadi arang, kalah jadi abu. Ini penting juga untuk disampaikan nggih bapak-bapak ibu saudara-saudara sekalian, karena banyak hal-hal atau kejadian-kejadian di tengah kita yang sebenarnya bisa kita hindari kalau kita tangani dari awal, kalau kita selesaikan dengan musyawarah. Ada kejadian yang kemarin terakhir kan rapat lekan nenek terulang malik dendek nyedut sinun di pegawaian itu dengan Islam sinun itu kanggo dia terkanggo, walaupun salah pegawaiannya nyebut apa sih, wah jadi tradisi yang bagus itu disalahkan, kemudian dianggap sesat macam-macam, salah ino dene kanggo tokoh agama ngeno angkuna dene kanggo, karena hal yang dia sampaikan itu termasuk minal mukhtalaf fihi, artinya sesuatu yang memang menjadi pembahasan ulama. Tidak boleh merasa benar sendiri lalu menganggap orang itu sesat, apalagi dengan kata-kata yang kasar, umpatan dene kanggo lagu, lagu itu enak ditekanggo, nyedut balin dengan ditekanggo, nyedak ditekanggo, melaporkan ke polisi boleh, serahkan kepada aparatur hukum itu harus, tapi melakukan hukum rimba itu tidak boleh. Agama mengajarkan kita untuk hidup dengan tertib dan menghormati aturan-aturan yang ada. Itulah yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-muslimun ala syurutihim illa syarton ahalla haraman au harrama halalan. Kalau orang-orang Islam itu sudah sepakat pada suatu aturan,
Contohnya kita di Indonesia ini sudah sepakat ada namanya Pancasila, ada namanya Undang-Undang Dasar 1945, ada dasar-dasar negara yang mana itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Kalau kita sudah bersepakat, pegang teguh dan jaga selama-lamanya. Al-muslimun ala syurutihim. Orang muslim itu, kata Rasul, harus tegak teguh menjaga apa yang menjadi kesepakatan mereka. Kecuali kalau kesepakatan itu ahalla haraman au harrama halalan, menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Alhamdulillah kita di Indonesia tidak ada sedikit pun, tidak ada satu pun dasar-dasar kita bernegara ini yang bertentangan dengan Islam. Pancasila kita alhamdulillah sesuai dengan tuntunan Islam. Pembukaan undang-undang dasar kita bahkan dimulai dengan atas berkat rahmat Allah. Coba, tidak ada muqaddimah undang-undang di mana-mana di dunia ini yang tulisannya begitu selain di Indonesia. Atas berkat rahmat Allah. Alhamdulillah. Jadi kalau kesepakatan ini sudah ada, wah jadi rukun bernegara, jaga ya rukun bernegara no. Marak angkun tiang nih. Munita bangsa Indonesia ibarat marak masjid ini atau marak bale, maka tiang-tiangnya harus kita jaga. Jangan sampai dirusak. Karena kalau rusak tiangnya itu maka rusak semua bangunan kita berbangsa.